Halo semuanya, buat adik-adik kalian yang lagi lihat video ini, kali ini aku sama Kanisma mau bahas materi bahasa Indonesia nih, yaitu iklan dan media. Kita lanjut ya. Lanjut Kanisma. Apa sih Kak iklan itu? Iklan merupakan suatu informasi dalam bentuk promosi yang memiliki tujuan agar pembaca atau pendengar tertarik dengan hal yang dipromo. Atau bisa juga segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Ini aku ada satu kasih contoh nih buat kalian lihat. Di sini ada salah satu contoh iklan layanan masyarakat yang menyuruh kalian untuk berbuat go green. Contohnya itu dengan mengurangi polusi udara. Kayak gitu. Lanjutkan Isma. Apa sih Kak tujuan-tujuan yang perlu kita ketahui mengenai iklan? Jadi kalau misalkan kalian bikin iklan itu, kalian gak sembarangan teman-teman, yang pastinya kalian itu harus ada tujuannya, harus ada unsur-unsurnya, harus ada syarat-syaratnya. Nah yang pertama aku kasih tahu dulu nih, tujuan-tujuan yang perlu kalian ketahui untuk membuat iklan itu. Yang pertama memberitahu kepada orang lain tentang suatu produk. Yang kedua, menyarankan seseorang untuk membeli suatu produk yang diiklankan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang produk. Yang keempat, menarik minat masyarakat. Yang kelima, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk. Kayak gitu. Lanjutkan Isma. Kan tadi di tujuan dari membuat iklan itu harus menarik ya, supaya menarik minat banyak khalayak ramai. Kenapa sih Kak bikin iklan itu harus menarik? Karena menarik itu salah satu karakteristik dari iklan. Jadi kalau misalkan kita bikin iklannya itu nggak menarik nih, nggak ada hal-hal yang bikin menarik orang atau masyarakat lihat, itu tuh iklannya bisa jadi biasa aja gitu loh teman-teman. Dan itu jadinya namanya bukan iklan. Kayak gitu. Dan sifat menarik ini dapat dipenuhi dengan penggunaan bahasa yang dapat memancing respons atau tanggapan dari audiensnya. Lanjutkan Isma. Lalu dalam membuat iklan, apa aja sih Kak yang harus diperhatikan? Selain ada harga, kategori produk, kualitas, dan persepsi orang yang melihatnya, karena itulah bahasa yang digunakan di dalam konten iklan wajib memiliki kemampuan untuk menarik, mengunggah, mengidentifikasi, memberikan perasaan kebersamaan, serta mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian membuat iklan nih, menarik aja itu tuh sebenarnya nggak cukup teman-teman. Di situ kalian tuh harus cantumin harga, kategori produk, kualitas produknya tuh apa aja, kayak gitu. Lanjutkan Isma. Lalu ada syarat-syarat membuat iklan. Yang pertama itu mengunggah. Bahasa yang digunakan harus mampu mencermati apa kebutuhan konsumennya, memberikan solusi bagi konsumennya, serta memberikan perhatian bagi konsumennya. Yang kedua itu ada informatif. Kata-kata yang digunakan di dalam konten iklan harus jelas, komunikatif, bersahabat, dan tidak boleh bertele-tele. Yang ketiga itu ada persuasif dan memujuk. Rangkaian kalimat yang digunakan di dalam bahasa iklan harus mampu membuat audiens yang ditargetkan merasa senang, terhibur, dan nyaman. Ini sama aja kayak menarik tadi ya teman-teman. Itu. Yang keempat itu ada bertenaga gerak. Bahasa yang dipergunakan di dalam iklan harus memiliki komposisi kata-kata yang mampu memaksimalkan waktu. Contohnya kalau misalkan kalian mau buat iklan promosi nih, kalian tuh harus cantumin kata-kata yang informatif dan memujuk itu seperti kayak gini misalnya. Kalian mau menjual suatu produk, terus kalian ada sebuah kalimat kayak gini. Produk ini dijual dengan diskon 50% dalam jangka waktu 1-10 Oktober aja ya, kayak gitu. Itu namanya bertenaga gerak, dan bahasa yang dipergunakan di dalam iklan harus memiliki komposisi kata-kata yang mampu memaksimalkan waktu, dan itu bisa juga menarik khalayak ramai untuk bisa membeli produk kita, kayak gitu. Lanjutkan Isma. Lalu setelah syarat-syarat ada apa lagi sih Kak? Ada unsur-unsur iklan. Yang pertama itu ada headline atau judul. Headline atau judul ini tuh penting banget teman-teman. Karena kalau misalkan orang-orang lihat iklan itu, pasti yang dilihat pertamanya itu kan judulnya kan. Nah, judulnya ini kalian bisa buat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian si pembaca. Yang kedua ini ada subjudul, menjabarkan lebih jauh pesan yang terdapat di dalam judul.
Yang ketiga ini ada isi iklan, yaitu informasi dari produk yang diiklankan, seperti keunggulan, harga, dan lain-lain. Biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil. Yang keempat ini visual yang menarik, seperti gambar produk. Yang kelima nama produk, nama dari barang yang mau kalian jualnya itu sendiri. Yang keenam itu slogan, contohnya apapun makanannya, minumnya apa Kak Risma? Teh botol sosro, kayak gitu teman-teman. Lanjutkan Risma. Oke, makasih buat Kak Selena. Tadi Kak Selena udah ngasih tahu nih iklan tuh apa sih, terus kenapa sih iklan itu harus dibentuk, terus unsur-unsurnya apa aja, terus gimana sih biar iklannya menarik. Nah, sekarang kita kenalan sama iklan dalam media elektronik. Jadi, iklan dalam media elektronik itu maksudnya adalah iklan yang bisa berbentuknya audio atau video gitu adik-adik. Jadi kalau untuk iklan yang berbentuknya audio, iklannya itu hanya bisa didengar aja. Contohnya kalau misalnya kalian dengerin radio, itu kan suka ada iklan. Itu namanya iklan radio. Terus juga di aplikasi pemutar musik nih, kayak misalnya Spotify. Itu kan kalau misalnya kalian gak premium, suka ada iklannya tuh. Nah, selain itu, selain bentuknya audio, ada juga bentuk iklan yang video dan audio. Jadi, udah bisa dilihat, didengar, bahkan juga dilengkapi sama teks. Contohnya apa sih? Contohnya tuh kayak iklan YouTube. Kan kalau misalnya kalian nonton YouTube, terus kalian nggak langganan premium, itu kan biasanya suka ada iklan gitu ya. Nah, itu iklannya biasanya kan bentuknya video. Terus juga selain kalian bisa lihat gambarnya, kalian juga bisa dengar suaranya. Bahkan kadang-kadang tuh iklannya ada teksnya gitu kalau bahasa Inggris. Nah, itu namanya iklan di YouTube contohnya. Nah, terus ada juga iklan di halaman internet. Oke, kita next. Oke. Nah, gimana sih Kak ciri-ciri iklan di media elektronik? Ciri-cirinya itu yang pertama disampaikan dalam waktu yang singkat. Jadi biasanya kalau di media elektronik itu beda sama di media cetak. Kalau di media elektronik tuh cuma bisa singkat aja ditayanginnya. Terus juga menggunakan bahasa yang formal atau non-formal. Kemudian menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Jadi supaya bisa lebih mudah nih buat dipahami. Kemudian menggunakan intonasi yang tepat. Kayak misalnya nih, ada iklan, misalnya iklan susu ultra. Nah, itu kan nggak mungkin dong pakai intonasinya itu yang nggak semangat, karena kan harus menggambarkan semangat gitu ya, jadi intonasinya juga harus tepat. Kemudian juga gaya bahasanya itu harus yang mudah dipahami dan juga persuasif. Persuasif itu maksudnya mampu mengajak orang-orang nih untuk tertarik. Kemudian kalau misalnya khusus buat iklan di radio nih, biasanya informasinya itu harus benar-benar jelas. Karena apa? Karena kalau di radio kita tuh cuma dengar dari audio aja ya. Jadi informasinya tuh harus benar-benar jelas. Jadi seolah-olah kita sebagai pendengar itu bisa ngelihat produk itu secara langsung. Terus yang terakhir nih, terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Kayak misalnya tadi ya, kalau misalnya iklan susu Hilo atau iklan susu Ultra, nggak mungkin dong pakai musik yang sedih, pasti kan musiknya yang menggambarkan semangat gitu. Oke, kita next. Nah, ini contoh dari produk iklan nih. Hayo, siapa sih yang masih inget nih sama bunyi iklan di produk-produk ini? Ini kan ada roti, ini ada sari roti sama es krim Campina. Pasti kan udah pada sering banget dong denger, apalagi kalau misalnya ada tukang roti keliling, itu kan suka bunyi tuh sari roti gitu. Kan biasanya ada bunyinya kan yang udah khas banget. Terus juga kalau saya mau beli es krim ini juga ada bunyinya tersendiri nih. Jadi menggambarkan ciri khas dari produk tersebut. Jadi kayak yang udah disampaikan Kak Selena, tadi Kak Selena juga udah jelasin kalau
setiap produk itu di iklannya pasti ada ciri khasnya. Oke, terus selanjutnya ada kata kunci iklan nih. Emang iklan tuh harus ada kata kuncinya, Kak? Iya dong, karena kata kunci itu dia tuh konsep yang berkaitan sama jasa yang ditawarkan. Jadi pemilihan kata kunci ini sangat penting nih supaya iklannya dapat tersampaikan ke masyarakat dengan baik. Nah, contoh dari kata kunci iklan, di sini ada beberapa, yaitu misalnya iklan pariwisata. Pasti di dalamnya tuh harus ada cantumin tujuan wisata, harga yang murah, fasilitas bagus. Kemudian kalau misalnya mau iklan produk makanan, supaya orang-orang tertarik, pasti harus dibilang nih di iklannya kalau makanannya sehat, enak, murah, tanpa bahan pengawet. Kemudian juga kalau misalnya iklan produk obat pencernaan, mungkin bisa juga tuh dibikin iklannya dikatakan kalau obatnya nih ampuh, mudah didapat, kemudian tanpa rasa kantuk, terus juga terbuat dari bahan alami. Nah, ini contoh kata kunci yang bisa bikin orang tuh tertarik gitu sama produknya. Oke. Ini iklan di berbagai macam media. Contohnya nih pertama kalau di media cetak, ini ada iklan Nuvo. Itu biasanya bisa ditemuin di brosur-brosur gitu. Terus ini iklan di media televisi, pasti kalian juga sering dong lihat iklan Sunlight di TV. Terus di sini juga ada iklan di media pemutar musik kayak Spotify contohnya. Terus juga ada iklan di media YouTube nih, ini juga yang sering banget kalian temuin kalau kalian buka YouTube. Nah, jadi di sini perbedaan iklan di berbagai macam media. Kalau misalnya di media cetak, iklannya itu disampaikannya secara tertulis dan bisa dibaca kapan saja. Terus kalau misalnya media elektronik kayak radio, pemutar musik, iklannya tuh cuma bisa didengar aja nih. Terus kalau misalnya di TV atau di YouTube, iklannya itu bisa dilihat, didengar, dan juga dibaca teksnya. Nah, berbeda dengan iklan yang di media cetak, kalau iklan di media elektronik itu hanya dapat ditampilkan dalam waktu yang singkat, jadi nggak boleh lama-lama. Nah, bahasa yang digunakan itu juga bisa bahasa formal dan juga non-formal. Oke, segitu aja materi dari aku dan Kak Selena. Makasih adik-adik, semangat belajarnya. Dadah!